Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait zat tumbuh dan hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan perkuliahan kali ini yang pertama adalah mahasiswa mengetahui pengertian fitohormon dan zat tumbuh pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, mahasiswa menjelaskan fitohormon yang dapat memacu pertumbuhan maupun yang dapat menghambat pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menjelaskan macam-macam fitohormon dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa menjelaskan cara kerja fitohormon. Peta konsep hormon hormon ini berasal dari bahasa Yunani sebenarnya dan kemudian di istilah Inggris hormon ini memiliki makna yaitu chemical messenger atau pembawa pesan. Hormon ini awal mulanya berkembang di sel hewan namun ternyata berbagai penelitian pada tumbuhan juga ditemukan jenis-jenis hormon. Secara garis besar ada dua. Yang pertama, ini ada hormon yang sifatnya endogen. Kemudian yang kedua adalah hormon yang sifatnya eksogen. Nah, hormon yang endogen ini hormon yang bisa dibuat oleh tumbuhan itu sendiri Sedangkan yang eksogen ini berasal dari luar misalkan dari penyemprotan Nah, untuk endogen yang diproduksi sendiri oleh tanaman atau tumbuhan, ini ada yang mengistilahkan dengan istilah fitohormon fitohormon. Kemudian untuk yang berasal dari luar sintetik, ini istilahnya adalah ZPT atau zat pengatur tumbuh atau plant growth regulator. Meskipun demikian dua istilah ini memang sering pertukarkan. Artinya ketika menyebut fitohormon orang sudah langsung klik ke ZPT, atau sebaliknya ketika bicara ZPT maka akan berbicara tentang fitohormon, tetapi padahal tadi secara konsep tadi berbeda Kemudian hormon pengertian hormon. Hormon itu apa toh? Hormon ini adalah zat pengatur tumbuh atau ZPT tadi ZPT zat pengatur tumbuh, yakni molekul organik Organik itu zat yang bisa diuraikan biasanya mengandung atom C, H dan O yang dihasilkan oleh suatu bagian tumbuhan dan ditransportasikan dari satu bagian itu kemudian dialirkan ke bagian yang lain yang dipengaruhinya Kemudian hormon tumbuhan merupakan bagian dari sistem pengaturan pertumbuhan. Pertumbuhan ini kan sifatnya kuantitatif bisa diukur. Selain itu, hormon ini juga mempengaruhi perkembangan. Kalau perkembangan ini nanti sifatnya kualitatif Serta mempengaruhi apa? Diferensiasi sel. Nah, diferensiasi sel itu
proses pendewasaan sel ya. Jadi kita tahu ya, tanaman itu kan memiliki jaringan yang meristematik, jaringan yang selalu aktif membelah. Ketika dia aktif membelah, dia akan membentuk yang namanya sel punca ya. Dia akan mengalami pendewasaan menjadi sel punca, menjadi sel-sel yang lain. Misalkan dari meristematik tadi nanti akan membentuk sel epidermis. Nah, yang merangsang itu adalah hormon ya. Tanpa adanya hormon, maka proses pendewasaan sel itu tidak akan terjadi. Kemudian kehadirannya di dalam sel ini pada kadar yang sangat rendah ya. Dari literatur yang Pak Jalil baca ini kurang dari 1 milimolar ya, menjadi pemicu proses transkripsi RNA ya. Jadi hormon ini kadarnya sangat sedikit ya, kurang dari 1 milimolar. Terus mempengaruhi transkripsi. Nah, masih ingat ya, transkripsi itu adalah proses pembentukan mRNA ya dari DNA ya, yang katalisis oleh RNA polimerase ya. Dan ditranskripsi ini adalah awal proses yang namanya sintesis protein. Dengan demikian, keberadaan hormon itu sangat ya berperan penting dalam proses sintesis protein pada tumbuhan. Nah, tumbuhan sendiri itu dirangsang melalui sinyal. Nanti ada sinyal-sinyal ya yang nanti akan mempengaruhi kerja hormon ya. Berupa aktivitas senyawa reseptor. Nanti ada senyawa penerima ya yang nanti akan menanggapi ya adanya perubahan lingkungan. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap proses kinerja dari hormon itu sendiri. Kemudian kehadiran penerima rangsang ini atau reseptor ini akan mendorong reaksi pembentukan hormon tertentu ya. Nah, berdasarkan ini pemicu dan penghambat ini pada pertumbuhan ada 2. Ya, ada 2 jenis hormon. Ada yang sifatnya memicu pertumbuhan, ada yang sifatnya menghambat pertumbuhan. Nah, yang memicu pertumbuhan ya, contohnya adalah auksin ya, gibirilin dan sitokinin. Sedangkan yang menghambat pertumbuhan ini contohnya adalah asam, ini kurang A ya, asam absisat, kemudian gas etilen, hormon kalin, dan asam traumalin atau asam luka. Oke, saya lanjutkan. Hormon yang pertama ini adalah auksin ya. Auksin ini berasal dari bahasa Latin auxin yang artinya meningkatkan ya. Nah, auksin ini ditemukan pada abad ke-20 ya, yaitu 1926 oleh Frits Went ya, yang berasal dari Belanda. Kemudian auksin ini merupakan senyawa asetat ya, senyawa asetat atau cuka ya, atau gugus indol yang terdapat pada indolnya, atau sering menyebutnya secara kimiawi itu IAA. IAA itu adalah indol acetic acid ya. Ya. Indol acetic acid. Nah, IAA ini memiliki struktur kimia ya. Tadi ada gugus asetatnya ya ini. Ya, gugus asetat itu rumus kimianya adalah C2 ya, H4O2. Kemudian konsentrasi auksin ini akan lebih banyak terdapat pada daerah yang tidak terkena cahaya matahari. Ya.
Ya. Justru auksin ini akan banyak ditemukan pada daerah yang tidak terkena cahaya matahari atau daerah naungan. Kemudian bagi tanaman, ya misalkan pada organ batang yang tidak terkena cahaya akan mengalami pertumbuhan lebih cepat. Istilahnya adalah etiolasi dibandingkan bagian lain yang terkena cahaya matahari akibat adanya auksin ini. Ya, ini coba kita lihat ya di gambar pojok kanan atas ini ya. Nah, jadi ketika ada matahari ya, sun, ini auksinya masih berada di ujung ya, di ujung batang begitu ya, dan menyebar begitu. Nah, ketika ada cahaya matahari ini, maka hormon auksinnya ini akan pindah nih. Nah, pindah dia, ya. Pindah ya, kemudian di batang tanaman yang sedikit terkena cahaya matahari, sementara daerah ini mungkin tidak kena ya, sehingga ini membelok dia, bengkok dia ya, bengkok. Nah, hal ini menyebabkan pertumbuhan batang bagian tersebut lebih cepat sehingga batang menjadi bengkok ya. Kenapa lebih cepat ya, karena dipacu oleh auksin. Jadi ketika terkena cahaya matahari, auksin pindah di daerah yang tidak terkena ya. Maka daerah yang tidak terkena ini kandungan auksinnya tinggi. Karena auksinnya tinggi, maka pertumbuhannya juga akan cepat ya. Begitu. Nah, auksin ini ditemukan pertama di embrio biji ya, embrio biji. Kemudian auksin juga ditemukan di meristem apikal. Ya. Apikal itu adalah ujung ya. Kemudian dan daun-daun muda. Pengaruh auksin ya. Auksin ini fungsinya adalah untuk pembesaran sel ya. Dengan kata lain, auksin ini mempengaruhi pertumbuhan sekunder ya. Maka ini berhubungan sekali dengan aktivitas kambium. Kemudian yang nomor 2 ini pengaruh auksin ini berpengaruh terhadap penghambatan mata tunas samping ya. Atau istilah lain itu adalah dominansi apikal ya. Jadi paling ujung itu memiliki karakteristik menekan pertumbuhan ya tunas aksiler ya, tunas samping itu ketiak. Jadi kalau ujungnya dipotong ya pada tanaman tuh biasanya ketiaknya baru muncul tunas ya. Kalau nggak dipotong maka yang ujung akan tetap terus tumbuh. Nah, ini namanya dominansi apikal. Kemudian absisi ini juga pengaruh auksin ini juga akan mempengaruhi absisi atau pengguguran daun. Kemudian pengaruh auksin ini juga tadi sudah saya singgung sedikit tentang aktivitas kambium ya. Dan auksin ini juga berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan akar ya. Selain IAA ini yang sifatnya bisa dibuat sendiri oleh tanaman, auksin ini juga bisa disintesis ya, dibuat oleh manusia ya. Ini contohnya adalah NAA ya, atau 2,4-D ya, dikloropenosiatic acid ya. Ini termasuk auksin yang sifatnya sintesis buatan. Nah, sekarang yang berikutnya cara kerja auksin ya. Auksin ini diproduksi atau dibuat di jaringan meristematik ya, jaringan yang selalu aktif membelah. Biasanya letaknya di pucuk tanaman ya, atau di tunas, daun muda dan buah. Kemudian auksin ini menyebar luas ya, menyebar luas dalam seluruh tubuh. Nah, penyebar luasannya ini bagaimana ya?
ini dari atas ya ke bawah, karena tadi di pucuk ya, maka dari atas ke bawah hingga titik tumbuh akar. Melalui apa? Ternyata ini melalui floem ya dan jaringan parenkim. Ya, jaringan parenkim. Kemudian auksin atau dikenal dengan IA ini ya, ini disintesis ya, ternyata ini disintesis dari asam amino dengan prekursor triptofan. Ya, masih ingat ya di pelajaran biokimia itu ya, namanya prekursor itu kan senyawa kimia yang mempengaruhi terjadinya proses pembentukan senyawa lain ya. Nah, triptofan ini salah satu protein ya, protein esensial ya dari 20 asam amino itu. Nah, dalam pembentukan IAA ini nanti akan dibantu oleh yang namanya IAA oksidase, ini enzimnya ya, dalam mempengaruhi kerja auksin. Yang kedua adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini berasal dari kata sitokinesis yang artinya pembelahan. Sitokinin merupakan senyawa derivat adenin ya. Derivasi ya atau turunan adenin. Adenin sendiri adalah turunan dari bahasa purin ya. Bahasa purin itu kan punya dua bahasa ya, adenin dan guanin ya kalau masih ingat. Kemudian yang dicirikan oleh kemampuan menginduksi pembelahan sel atau cell division pada jaringan ya dengan adanya auksin. Ya, memang sitokinin ini tidak bisa bekerja secara mandiri ya. Memang harus bersama dengan auksin dalam proses memacu pembelahan sel. Kemudian bentuk dasar dari sitokinin itu adalah adenin atau 6 aminopurin ya. Nah, sitokinin ini bisa ditemukan di batang ya, juga bisa dihasilkan di akar yang akan diangkut ke organ yang lain ya, terutama ke tajuk. Kemudian secara sederhana sitokinin diangkut melalui pembuluh silim ya ke bagian pucuk tanaman atau tajuk tanaman. Nah, pengaruhnya bagaimana sitokinin ini? Dia memiliki pengaruh atau peranan yang pertama berperan dalam proses pembelahan sel ya. Jadi ketika di dalam misalkan kultur ya, kultur jaringan itu ditambahkan sitokinin dan auksin, ini bisa memacu proses pembentukan atau proses pembelahan sel. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah morfogenesis ya. Pembentukan organ pucuk ya. Nah, memang sitokinin secara positif itu memang membantu proses pembelahan sel, tapi secara endogen ya beberapa tanaman yang mengalami tumor ya, pembelahan sel yang tidak terkontrol tumor itu ya, itu juga dipengaruhi oleh adanya sitokinin yang disebut dengan tumor Crohn-Gall ini ya. Nah, ini jadi pembentukan tumor ini ya, ini dipengaruhi adanya sitokinin ya. Nah, pertumbuhan pengaruh berikutnya yang nomor 3 adalah pertumbuhan tunas lateral atau growth of lateral bud ya. Ini berkaitan erat dengan nomor 6 ya. Jadi kita tahu tadi auksin itu auksin tadi kan mempengaruhi pertumbuhan dominansi apikal ya. Artinya
pucuk yang tunas yang ada di pucuk itu intinya adalah menekan supaya tunas-tunas yang di aksiler tidak tumbuh, kan begitu ya. Itu tadi fungsi auksin. Tapi dengan adanya sitokinin ya, sitokinin yang ada di akar misalkan itu akan diangkut ke tajuk. Ya, itu justru ini nanti akan mempengaruhi pertumbuhan tunas lateral atau growth of lateral bud ini ya. Ya, jadi intinya ketika auksin ini memacu pertumbuhan memacu pertumbuhan dominansi apikal, sementara untuk yang sitokinin itu mempengaruhi pertumbuhan tunas lateral. Jadi saling berkebalikan ya, berkebalikan terkait dengan pertumbuhan apikal dan lateral. Kalau auksin lebih ke pucuknya, kalau sitokinin lebih ke lateralnya. Apalagi ketika tanaman itu dipangkas ujungnya, nah, berarti itu nanti akan peran sitokinin sangat besar di sana. Terus yang berikutnya adalah mendorong terbukanya stomata ya. Pada beberapa spesies, misalkan pada golongan Solanaceae ya. Solanaceae itu golongan terong-terongan. Kemudian yang kelima itu adalah menghambat penuaan daun ya. Jadi yang ketiga giberellin ya. Giberellin ini merupakan hormon yang mirip dengan auksin ya. Kemudian hormon ini ditemukan oleh orang Jepang namanya Kurosawa tahun 1926, yaitu pada jamur Gibberella fujikuroi. Nah, kemudian giberellin ini diproduksi oleh tumbuhan di meristem tunas apikal ya, akar, daun muda, dan embrio. Bagaimana pengaruh giberellin ini ya? Jadi yang pertama yaitu memacu pertumbuhan buah tanpa biji. Kayak buah semangka ini kan banyak tanaman semangka ini kan tanaman dikembangkan buah tapi enggak ada bijinya. Atau istilahnya adalah partenokarpi, yaitu pembelahan inti generatif ya kepada sel telur. Terus yang kedua, giberellin ini menyebabkan tanaman mengalami gigantisme atau pertumbuhan raksasa. Kemudian yang ketiga, giberellin ini menyebabkan tanaman berbunga sebelum waktunya. Kemudian yang keempat, ini memacu pembentukan kambium ya, atau pertumbuhan sekunder. Kemudian yang kelima, mematahkan dormansi buah dan biji. Dan yang terakhir, memperbesar ukuran buah. Ini adalah fungsi dari giberellin. Cara kerja giberellin ini bekerja dengan mengenai bagian embrio atau tunas ya, agar terkena air ya. Hal ini bisa menyebabkan tunas embrio menjadi aktif, yang mana memicu muncul hormon giberellin. Nah, keluarnya hormon ini memicu keluarnya aleuron. Apa itu aleuron? Aleuron itu merupakan cadangan makanan ya yang ada di dalam sitoplasma, yaitu berupa butiran-butiran protein ya, yang nantinya akan mampu mensintesis dan mengeluarkan enzim ya. Nah, karena salah satu fungsi dari hormon ini adalah mempengaruhi kerja enzim
ya. Kemudian dengan adanya GA ini bisa memacu keluarnya enzim amilase, ya, enzim yang mengkatalisis ya atau penguraian amilum. Kalau maltosa ini penguraian maltase ini penguraian maltosa, ya. Serta enzim-enzim yang mampu memecah protein, ya. Selain itu, jika Anda menambahkan hormon giberelin pada tanaman yang sedang berbunga, pada bagian-bagian bunga, maka tumbuhlah buah tanpa biji. Nah, sekarang ini sudah banyak ya dikembangkan buah tanpa biji seperti buah semangka. Kemudian yang berikutnya adalah asam absisat, ya. Asam absisat ini ditemukan oleh Frederick Adicott tahun 1963. Kemudian Adicott berhasil mengisolasi senyawa absisin 1 dan 2 dari tumbuhan kapas, ya. Sementara itu yang absisin 2 ini, ya, kelak ini disebut dengan asam absisat atau disingkat ABA. Pada yang bersamaan, dua kelompok peneliti lain yaitu Philip Waring dan Van Stevening, ya, juga melakukan penelitian terhadap hormon tersebut, ya. Semua jaringan tanaman terdapat hormon ABA, ya, yang dapat dipisahkan secara kromatografi atau KLT, ya. Kromatografi lapis tipis itu, ya. Kemudian senyawa tersebut merupakan inhibitor B kompleks. Senyawa ini mempengaruhi proses pertumbuhan dan dormansi absisi, ya, pengguguran tadi, ya. Nah, pengaruhnya apa, ya? Asam absisat ini menghambat pertumbuhan tumbuhan, ya. Jadi sifatnya tadi, ya, yang namanya fitohormon kan ada yang mempercepat, ada yang menghambat lah. Absisat ini termasuk yang menghambat pertumbuhan. Kemudian pada musim tertentu pertumbuhan akan terhambat. Hal itu merupakan adaptasi pertumbuhan terhadap perubahan lingkungan yang tidak memungkinkan bagi tumbuhan untuk tumbuh, ya. Kemudian pengaruh berikutnya, asam absisat dapat ditemukan pada daun, ya, batang, akar, dan buah dan biji. Fungsi lain, ya, asam absisat adalah membantu tumbuhan mengatasi, ya, dan bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, ya, atau pada masa dormansi. Dalam keadaan dorman, tumbuhan terlihat seperti mati, tetapi setelah kondisi lingkungan dan menguntungkan, ia akan tumbuh lagi dan muncul tunas-tunas baru. Ya, jadi kayak suku apa? Suku zingiber, ya, zingiberase itu kan tanaman yang ketika kemarau, ya, pada kurkuma itu kan dormansi, ya. Jadi batang, kemudian daunnya itu kan mengering, ya, tetapi empon-emponnya tetap, ya. Nanti kalau hujan nanti akan muncul tunas baru, ya. Kemudian contohnya adalah pohon jati yang meranggas, ya, pada musim kemarau. Ini contoh lain, ya, pohon jati meranggas itu karena dipengaruhi oleh asam absisat. Kemudian berikutnya itu adalah etilen, ya, gas etilen. Apa itu gas etilen? Ya, etilen merupakan satu-satunya hormon tumbuhan yang berbentuk gas, ya. Gas etilen mempercepat pemasakan buah, ya. Contohnya pada buah tomat, pisang, apel, dan jeruk. Ini pemasakannya ini dipengaruhi oleh gas etilen, ya. Buah-buah tersebut dipetik dalam keadaan masih mentah dan berwarna hijau. Selanjutnya buah-buah tersebut dikemas dalam bentuk kotak, berventilasi, dan diberi gas etilen untuk mempercepat pemasakan buah sehingga buah sampai di tempat tujuan dalam keadaan masak, ya. Selain itu, gas etilen juga menyebabkan penebalan batang dan memacu pembungaan. Oleh karena itu, etilen dapat ditemukan pada jaringan buah yang sedang matang, buku batang, daun, dan bunga yang menua. Ya, ini sambungannya ini, ya. Kemudian pengaruhnya,
pengaruhnya telah diketahui bahwa etilen menjadi penyebab beberapa respon tanaman seperti pengguguran daun, ya, pembengkakan batang, ya, pemasakan buah dan hilangnya warna buah. Kemudian etilen menghambat pertumbuhan ke arah memanjang atau longitudinal dan mendorong pertumbuhan ke arah melintang atau transversal sehingga batang kecambah terlihat membengkak, ya. Kemudian pengaruh berikutnya adalah etilen juga merubah respon geotropisme, ya. Nanti ada gerak pada tumbuhan ini, ya. Mendorong pengguguran daun, bunga dan buah. Nah, respon geotropisme bukan saja dipengaruhi oleh etilen tetapi juga oleh auksin. Demikian juga dengan proses penuaan atau senesken, ya. Terus yang terakhir ini asam traumalin, ya. Asam luka, ya, asam traumalin itu atau asam luka. Ya, asam traumalin disebut juga hormon luka atau kambium luka. Ya, ini jenis hormon yang terbentuk cair tetapi dalam kondisi normal asam traumalin ini berbentuk padat, kristal dan tak mudah larut dalam air, ya. Kemudian asam traumalin ini merupakan sejenis hormon hipotetik, ya. Ya, ini gabungan dari beberapa aktivitas hormon, ya, seperti giberilin, auksin, ya, sitokinin, etilen dan lainnya. Kemudian pada umumnya tanaman yang kekurangan asam traumalin ini akan sulit untuk bergenerasi. Ya, ini ya ada tanaman ya patah, ya. Nah, patah ini kan nanti akan lukanya ini akan nutup kembali, ya. Ya, kayak manusia itu kan punya ketika luka itu kan darah juga akan menutup lagi, ya. Ada semacam komponen darah yang berperan di sana. Nah, tanaman juga begitu, ya. Adanya traumalin ini membuat tanaman yang luka ini akan pulih kembali, ya. Kemudian apabila tumbuhan mengalami luka ini atau perlukaan karena gangguan fisik, maka akan segera terbentuk kambium gabus, ya. Kemudian pembentukan kambium gabus itu terjadi karena pengaruh hormon luka atau asam traumalin, ya. Sebenarnya peristiwa ini merupakan hasil kerjasama antar hormon pada tumbuhan yang disebut restitusi atau regenerasi. Awalnya luka pada tumbuhan akan memacu pengeluaran hormon luka yang kemudian merangsang pembentukan kambium gabus. Jadi ketika luka, maka traumalin akan keluar, ya, kemudian memacu pertumbuhan kambium gabus, ya. Pembentukan kambium gabus ini nanti akan dilakukan oleh hormon GA ini atau giberilin, ya. Jadi ada kerjasama GA dengan traumalin, ya. Selanjutnya karena hormon sitokinin terbentuklah sel-sel yang akan membentuk jaringan penutup luka yang disebut kalus. Asam traumalin ini dapat ditemukan pada dinding sel tumbuhan. Dengan demikian apa? Tadi sifat dari traumalin itu adalah restitusi, ya. Restitusi itu artinya traumalin bekerja, dia harus kerjasama dengan hormon-hormon yang lain, ya. Kemudian yang terakhir, fungsi asam traumalin adalah merangsang sel-sel darah luka menjadi bersifat meristematik, ya, aktif membelah, sehingga mampu mengadakan penutupan bagian yang luka. Nah, saya kira itu pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Tidak ada post-test untuk pertemuan hari ini, ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.